Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Dari Seundi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa melaksanakan puasa, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa jalan sore-sore bersama keluarga dan sebagainya. Ya, teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di-subscribe dulu, bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau berkomunikasi dengan saya, silahkan di WA saya. Ya, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman untuk bangkit dari yang kita rasakan saat ini, yaitu anxiety gitu. Karena penderitaan anxiety itu tidak sedikit, banyak sekali ya, banyak sekali, bukan hanya di kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga banyak gitu kan. Tetapi mereka mungkin gitu kan, dengan keadaan yang mampu mereka bisa berobat dan sebagainya. Sementara mungkin di kalangan seperti kita ya, kita hanya bisa berikhtiar dengan ala kadarnya, tidak lebih gitu kan. Hanya sebatas wajar saja gitu. Nah, teman-teman, di bulan suci ini kita akan ngomongin tentang ketakutan yang tidak pernah terjadi pada penderitaan anxiety dan GERD. Teman-teman pernah berpikir di dalam hati teman-teman mungkin saya terkena penyakit berat. Teman-teman mungkin pernah berpikir saya akan meninggal dunia. Teman-teman ya serba ketakutan yang memang ketakutannya itu tidak pernah terjadi sampai dengan saat ini. Nah, jika memang itu semua teman-teman masih merasakan, berarti teman-teman kecemasannya itu belum sepenuhnya sembuh ataupun berkurang banyak. Selama kita masih takut terhadap sesuatu yang memang belum terjadi pada diri kita, itu menandakan kita masih mempunyai kecemasan dan was-was yang berlebih. Ya. Karena apa teman-teman? Saya pun mengalami itu. Ketakutan yang tidak pernah terjadi itu lama sekali ya. Saya ketakutan terhadap sesuatu hal yang memang menyebabkan saya justru menimbulkan banyak sensasi lagi. Banyak rasa dan perasaan yang memang kurang bagus untuk diri saya. Harusnya para penderita anxiety itu tidak pernah memikirkan, tidak pernah menakutkan yang memang belum pernah terjadi. Contoh kecil, kita mau ke pasar, kita sudah memikirkan yang jauh daripada apa yang kita tidak pikirkan. Harusnya kita ya kalau misalkan mau ke pasar, berpikir saja sewajarnya, berpikir sewajarnya, berpikir ala kadarnya. Tidak usah kita memikirkan sesuatu hal yang memang tidak pernah terjadi atau belum terjadi pada diri kita. Kita takut dengan pingsan di jalan, kita takut dengan banyak sensasi. Bentar ya, saya balas WA dulu. Ya, jadi kita memikirkan sesuatu hal yang memang seharusnya kita tidak layak difikirkan. Kita memikirkan tentang penyakit berat, kita memikirkan tentang diri kita sakit apa, kita memikirkan tentang bagaimana istilahnya kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi kita berpikirnya itu sesuatu hal yang belum atau tidak akan pernah terjadi sama kita. Sok aja teman-teman, dari dulu sampai sekarang berpikir tentang takut mati, tentang takut berat, penyakit berat. Tapi pas dicek, kita berobat ke dokter, kita tidak apa-apa. Ada yang berpikir tentang lambungnya, macam-macam, bocor dan sebagainya. Pas dicek kan nggak terjadi apa-apa kan, justru normal-normal saja. Jadi itu merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan oleh para penderita anxiety itu ya begitu. Dia memikirkan sesuatu hal yang memang seharusnya dan tidak layak untuk dipikirkan. Banyak sekali orang yang berpikir seperti itu. Ya termasuk saya. Saya juga memikirkan ya tentang sakit berat, tentang sesuatu hal yang memang tidak layak dipikirkan oleh saya. Gitu kan. Kemudian anak nangis ataupun yang punya anak, kemudian anaknya nangis ke kita, pengen sama kita. Itu udah berpikir tentang tanda-tanda mau end. Tentang tanda-tanda mau itu. Ada orang yang nanyain kabar sama kita, kita udah panik duluan. Wajar lah orang yang namanya nanyain kabar, apalagi orang yang ketemu. Ada orang yang berbicara mimpiin kita, kita panik duluan. Nah, ini umum sekali.
para penderita anxiety itu mengalami hal demikian. Saya pun mengalami gitu kan. Jadi dulu ketika saya masih menderita anxiety, ketika ada orang yang menanyakan kabar tentang saya panik, takut, kemudian jantung berdebar-debar. Padahal itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal ketika ada orang yang menanyakan kabar sama kita. Kemudian ya ada sesuatu yang berbeda, misalkan suasana sekarang menjadi redup ataupun cuaca redup, kita udah memikirkan segala macam pada diri kita. Wah, ini jangan tanda-tanda untuk kematian dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang kurang baik untuk penderita anxiety. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi itu kita sudah pikirkan. Ya, ada misalkan ada awan putih jalan, kita memikirkan yang aneh-aneh. Gitu ya. Kemudian orang tua nanyakan kita parno. Kita mimpi yang semacam-macam, kita takut. Jadi kita terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin gitu kan. Dan belum terjadi sama diri kita, tetapi kita sudah pikirkan duluan seperti itu. Jadi teman-teman silahkan perbaiki ini gitu kan. Perbaiki cara berpikir kita, perbaiki segala-galanya. Karena dengan kita memperbaiki pola pikir saja, kita insya Allah bisa merubah keadaan kita ataupun kita bisa merubah ketakutan kita itu. Oke, itu saja, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk berpuasa, karena berpuasa itu sangat baik untuk pencernaan kita. Tetapi bagi yang betul-betul memang kurang kuat, silakan jangan dulu dilaksanakan. Oke? Salam sembuh dari saya, dari Seundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.